Imamah 17. Salah. 17. Siapa yang Nah, berani iya. tentang kepala Yesus? Dari 8 perhatikan. 8 ya. 17:8 bacain. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakar atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah lenyapkan di antara orang sebangsanya. Nah, sekarang kita lihat bahwa itu tab baru ya, itu perhatikannya, itu harus dilenyapkan. Kalau tidak menyembahkannya di pintu kemah pertemuan, itu mesti dilenyapkan. Sekarang ini Golgota Jerusalem Map. Buka Akhi Emil di tab baru. Golgota Map aja gitu. Golgota Map. Jauh itu. Nah, ini lucu nih. Image gambar dong, bukan map, bukan Oh, map gitu. Ini untuk Beda dan Johannes dan kawan kekristenan yang hadir jangan terguncang ya. Kita di sini kan belajar ya. Karena gue sebagai ahli Torah, ahli Biblos ini Justru aku dari tadi ini pengen ketawa ngakak loh. Jangan marah. Dari tadi aku justru pengen ketawa ngakak karena kamu falasi dari tadi. Falasi di mana sih? Gambar itu. Nah, itu coba. Nah, sekarang buka aja yang mana? Yang itu deh, boleh itu. Itu boleh, buka. Ini. Golgota kan jauh nih. Ntar di sini belum kelihatan, di Zoom belum kelihatan. Ngek. Ini Golgota. Nah, enggak, dari atas dong, bird eye view. Coba scroll lagi ke bawah. Itu Golgota. Golgota itu. Nah, itu lihat atas dikit. Ah, lihat itu. Ini tempel ya, yang di kanan yang kotak ini tempel nih, yang kotak ini tempel. Nah, itu yang titik merah, lihat, perhatiin. Titik merah, lihat, perhatiin. Di situ kan jauh. Jauh. Iya benar. Ini ke sini lah. Mampus. Nah, ini Golgota yang jadi ada 2 tempat sebenarnya Golgota. Itu pertama, lihat yang merah juga lihat. Itu yang merah di atas. Yang ini. Ah, lihatnya jauh-jauh itu, lihat. Jauh. Ini jauh ya. Dar, selamat datang. Ini jauh ini. Kebenaran. Di sini, ke sini ya. Udah masih belum sadar falasi, belum saya jelasin. Lu nggak pernah ngejelasin, Beda Johannes, lu nggak tahu apa-apa soal ini. Iya, gue tunggu sampai ini dulu lah, keluarin dulu amunisi lo semua dulu lah, baru gue jelasin. Apa? Ini bukan amunisi, ini adalah kabar baik. Tuh, kabar baik. Dari tadi udah salam lulu kok. Bro, lu itu nggak paham apa-apa. Salahnya di mana? Ya. Salahnya di mana? Lu tahu nggak korban yang dipersembahkan di luar, ya? Itu apa namanya? Korban apa? Korban yang apa? Korban yang dipersembahkan di luar. Nah, korban pasul namanya. Namanya korban pasul. Perkemahan. Namanya korban pasul, korban yang disembahkan di luar kemah suci itu korban pasul. Korban yang batal, harus ngulang lagi itu korbannya. Ya, makanya lu nggak paham, ya. Lah, pemahaman lu anti sola scriptura, di luar dari apa yang tertulis. Lu dari tadi di depan gua. Lu dari tadi ya nggak paham-paham, ya. Inilah pemahaman ya. Lu coba dalil lu mana dalil lu? Coba ngomongnya pakai dalil lah. Iya, oke.
Aku kasih ya. Heeh, Imamat 4, baca dong. Imamat Ima, 4 heeh, ayat 21. Imamat 4:21. Oke. Nanti gue kasih semua ayatnya biar lu Boleh paham silahkan. ya. Ini ditulis dijelaskan juga di dalam perjanjian baru kok. Jangan merasa ini lu banyak banyak nggak tahunya gitu loh. Ada nggak korban yang dipersembahkan di luar perkemahan? Coba. Apa namanya? Nggak ada. Semua itu mesti di dalam. Lu udah baca belum itu Imamat 4:21? Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan. Ya. Itu adalah korban apa? Itu adalah korban penghapus dosa. Itu sapinya, aduh, itu si lembunya udah mati, Ege. Ini Ya. lihat lu, itu kan jangan Kurban. baca sininya doang, baca dari ininya loh, dari itu tuh sambungan dari eh nah ini 14. Ah ini dari 13 itu tuh. Dari 13 itu sambungannya. Jangan jangan sepotong-sepotong kayak ngambil Yohanes 10 nomor 30. Lalu itu kejahatan di mata Tuhan, my brethren. Ya. Itu Bukan adalah korban yang masih hidup penghapus sembelih dosa. di luar. Itu sambungannya, itu sambungan terakhir itu. Parah banget lu jadi orang serius. Nih, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa ke depan kemah pertemuan. Paham gak lu? Jadi dengar ya, Potong-potong itu aja kerjaannya dasar. nggak potong-potong ya. Itu ada di dalam, sebentar gue cari. Ibrani 13 ayat 11 sampai Loh, 16. meloncat jauh banget ini belum beres, oi. Ya biar lu tahu dulu. Kabur-kaburan kamu ya. Oh, Enggak, kamu kena Ibrani operasi tangkap tangan oleh Ibrani Kores Kristus. 13 loh. Kabur-kaburan Bang kamu. Kores, Kasih Bang Kores, yang perkataan. ayat 15-nya, Bang Kores harus disembelih di hadapan Tuhan. Kan itu di begini. Itu dah. Itu kan Ibrani makanya gue itu udah itu ya yang dibawa keluar itu makanya apanya? dengar Jeroannya dulu. yang gitu-gitu loh. Ah, Ibrani 13. Makanya saya mulai macem-macem aja. dari ini saja lah, Ibrani 13 ya. Ibrani tidak diketahui siapa yang nulis. Ibrani 13 ayat 11 ya. Ya. Ibrani 13 ya. Ah, Ayat 11 lah, mulai boleh, 11. ya bawa aja. Bacain. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkebunan. Mati lo di sini. Nggak Bahkan ada yang itu. orang Ibrani aja nulis sepakat sama gua. Nah, gua bilang berarti ini berarti bangkainya kan? Udah mati ini. Ya belum. Binatangnya udah mati, barangnya lagi. Apa? Iya, karena Bangkainya itu dibawa keluar, dibakar di luar perkemahan gitu. Lah Yesus ini disembelihnya di mana? Kalian orang Muslim nggak bakalan paham. Itu aja. Nggak bakal. Coba. Emang Nih, kekristenan itu kalau nyembelih di mana? Di luar perkemahan berarti. Terus apa? Kotoran sama jeroannya dibawa ke dalam perkemahan gitu. kalian tuh mengikuti kayak misalnya apa ya? Yang lahiria gitu loh. Paham nggak? Iya, kalian kan rohani. Yang kalian itu kan harus yang enggak pinggang, yang gitu-gitu. iya, kalian kan semuanya ruhaniah ya. Kalian semua rohani kan. Yang lahiriah itu cuma perpuluhan doang kan. Kayak jenggot, kayak gitu kan. Kalian yang suka yang begitu-begitu. Iya, Kak. Iya kan kalau kekristenan sukanya perpuluhan yang lahiriah, sisanya itu rohani semua gitu. Perpuluhan kan? sama perkawinan baru lahiriah, sisanya baru rohaniah. Kan gitu ya? Penjelasannya Gitu ya? nggak mau dengar karena apa? Karena memang falasi. Falasi apa? Karena nggak mau dengar. Yang mana yang nggak mau gua dengar? Coba dilihat itu. Ibrani 13 nomor 11 coba dilihat itu. Bangkainya dibawa keluar. Lah Yesus dari belum bangkai aja udah di luar dia. Nah, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus
oleh imam besar, ya, imam besar Ah, sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. cakep Itu gitu. jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya inilah maka dari itu gue juga bilang juga apa orang-orang perjanjian baru nggak ngerti perjanjian lama itu seperti apa. Ah, Nah sekarang susah ya tahu Yesus ini masalah. disalibnya sebelum dia mati sempat ke Yerusalem dulu nggak? Sempat disembelih di sana nggak? Darahnya sempat dibawa masuk nggak? Ke dalam apa tuh namanya? Ke dalam kemah suci atau bait suci? Oh, Oh. nggak pernah, nggak pernah. Orang dia ditangkap di Taman Getsemani, terus dibawanya ke Golgota, nggak pernah dia apa menampaki bait suci waktu zaman-zaman dia penyaliban itu kan? Sebenarnya gue kasihan sih cara pemahaman lo. Ya udah lah, Brother Johannes makanya nggak bisa, lu nggak bisa Tapi ngelawan jelasin ahli nggak sholat ada yang jelas. skriptura, nggak bisa, bro. Susah, udah memang gimana ya? Ya intinya itulah soal kalau misalnya kalian punya keimanan yang baru soal korban silahkan. Cuma yang gue sayangkan ngapain gitu nyatut-nyatut Yahudi malah jadi bumerang untuk kalian. Itu pertama. Terus yang kedua, memang kekristenan itu senangnya rohani kecuali perkawinan dan juga perpuluhan. Ya balik lagi lah, memang itu kenyataan keimanan kalian. Terima aja. Ya nanti lo belajarlah tentang jalan salib ya. Udah ini gue udah tamat Bagaimana gue. penderitaannya Yesus sebelum disalibkan. Iya, Nah ini juga sekarang kita soal ini ya penderitaan. Ini menarik ini soal Karena penderitaan. sih kok kasihan aja sih. Hmm. Gua malah kasihan sama orang-orang yang mati suri 6 tahun, 8 tahun. Cuma kok nggak jadi Tuhan ya? Bahkan makna dari korban-korban itu aja lo nggak tahu. Nah, kalau Ini di soal kalian itu nggak ada korban, makanya saya bilang. kita Memang ada korban, Tuhannya cuma kita tidak beda. mengkultuskan Ya. hal tersebut. Memang Tuhannya beda gitu loh. Memang kan yang Tuhan beda kan Bentuk-bentuk gue bait dari tadi suci, bentuk sepakat. bait suci saja Tuhannya berbeda Tuhannya dengan keagama kekristenan itu kan kalian. memang mirip mirip apa ya namanya mirip dengan Seperti itu. agama-agama yang lain gitu. Kalau Islamnya beda memang. Ya, Nggak ada karena Islam memang mirip agama yang lain beda. itu nggak ada. Beda, tapi banyakkan klaim gitu. Banyak klaim apa Mau sih? banyak mau menyalahkan Kapan apa kapan Kristen dan Islam Yahudi kapan Islam beda mengklaim mau Tuhan kita itu menyalahkan. bentuknya manusia kapan? Tuhannya Nggak beda ada. kok kamu masih mau bahas gitu loh. Mau Membahas apa sama-sama tuh? gitu. Tuhannya Ya beda, kalau nggak mau dibahas ajarannya jangan bahas beda. duluan. Islam tuh gitu. Ajarannya Al-Baqarah ayat beda. 90. Kenapa kalian tidak memerangi orang-orang yang memerangi kalian? Islam itu gitu. Jangan nyenggol, jangan nantang. Oh, justru Islam itu ya yang selalu membahas tentang kekristenan. Coba Coba dicek dicek channel apa? gua. Yohanes, Coba Yohanes, coba dicek dicek channel gua apa? lahir kapan, channelnya Tepudin sama Zang lahir kapan. Coba dicek. Duluan mana? Itu bukan jadi patokan. Kan Semua juga dong. tahu. Ngapain Kores Kristus tercipta kalau Gak usah, Tepudin itu di dan Zang dalam tidak ajaran ada? Islam Kan sendiri gitu. itu. Iya nggak? Di dalam ajaran Islam sendiri itu udah menginikan kekristenan dan Oh Yahudi. gitu, mau ke sana Ya. larinya. Nah, sekarang kan begini, apa Karena yang kalian kalian kan tabur, lebih itulah senang yang kalau kalian tuai. dibahasnya Kalian tentang ngapain ngata-ngatain kehidupan Yahudi dan dalam etika. perjanjian baru? Ngapain kalian Kalau ngata-ngatain Yahudi dalam laki-laki itu perjanjian jangan baru? langsung dengar kalimat. Hayo. Hah? Ngapain kalian ngata-ngatain Yahudi? Eh, Ngutuk-ngutukin Yahudi ngapain? kok ngutuk-ngutukin? Yang mengutuk Apa? Yahudi itu Ayo. teman kalian yang mengutuk-ngutuk Yahudi. Aduh. Nah, yang membenci Makanya Yahudi mau itu udah kalian. memang konsepnya begitu. Yang lahir Membenci belakangan Yahudi akan mengkoreksi yang pertama kali itu datang gitu. kalian. Yahudi pertama nggak ada yang koreksi, datang Kristen mengkoreksi Yahudi, datang Islam Nggak mengkoreksi Kristen ada Yahudi. Udah foto. menjadi hukum alamnya begitu. Nggak Terima begitu. aja kenyataan. Belajar lagi deh. Iya, Yohanes juga terima kenyataan bahwa tidur apa yang gua beritakan. Belajar lagi aja sih. Iya, Yohanes juga dibawa tidur.
Cuma bilang belajar, Jelas Ah, beda gimana sih? Tuhannya kok. Mau Enggak. Cuma Anyway, bilang Johannes, belajar, kalau belajar. misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, nggak ada lagi yang mau disyubhatkan, ya itulah pengajaran dari Kores Kristus terhadap Torah gitu. Pada intinya, gue hanya ingin mengembalikan kalian kepada apa yang tertulis gitu, supaya paham bahwa memang mengembalikan emang orang-orang Izin yang bertanya menulis. sama Kores. Ya, terus ya. kenapa? Ada lagi yang berikutnya. Kenapa? Bolehkah bertanya sama Kores? Boleh, silakan bertanya, Thomas. Oke. Benarkah Bang Kores itu di surga yang kamu tahu itu ada pesta seks? Pesta seks itu Ya, definisinya benarkah itu? gimana? Ya, maksudnya kan ada isu-isu bahwa di surga itu ada pesta seks. Itu benar apa tidak gitu? Saya aja gimana Bang Kores? Bang Kores saya aja gimana Enggak, Bang Kores? aman ya yang Aki Emil aman. Enggak, Iya, saya jadi gini ya, kalau misalnya kita lihat dalam Islam itu kita nggak ada ini ya, nggak ada zinah ya, nggak ada zinah di dalam ini tuh. Bahkan kita nggak ada pesundal masuk surga itu nggak ada gitu. Sehingga dicek lagi surga siapa yang ada pesundalnya. Bukan masalah pesindal yang saya tanyakan. Benarkah Gimana di caranya mau surga pesta seks ada? kalau nggak ada pesundal? Oh, gitu my Bang brother. Kores, Bang Kores, Bang Kores, Yesus Ya, menjanjikan dia 100 malu istri loh. menjelaskan aja bro itu kan jelas tertulis itu. Enggak, Bang Kores, Yesus menjanjikan 100 istri loh. Surganya Apa? perkawinan Yesus kebagingan. menjanjikan 100 istri. Matius 19:29. Iya, itu untuk muslim itu untuk muslim. Kekristenan itu nggak dapat mereka. Orang mereka di neraka. Iya. Pengikutnya kan? Makanya gua bilang selalu pengen ngakak gitu loh. Dengar Iya, ada ayat yang tak mau tunjukkan ayatnya. 100 istri gitu loh. Ya mau gimana coba? Gimana caranya pesta seks kalau misalnya pesundalnya bukan di Islam gitu loh. Gitu. Sedangkan Yesus sendiri Bayangin, perhatikan gitu. Orang-orang mengatakan pertama yang masuk tidak Islam akan itu adalah menemukan. orang-orang yang mendengarkan Nabi Muhammad berdakwah gitu. Sedangkan kekristenan, orang-orang yang pertama masuk ke Kristenan itu adalah pemungut cukai dan juga pesundal. Nggak ada lagi yang masuk selain dua itu. Coba. Dan Yang dan saya pesundal, tanya benar ya kan? apa Orang-orang tidak? yang mereka ya. Pesundal loh, serius. Pesundal Sabit, itu mempunyai tempat khusus di mata Tuhan. Kenapa? Karena Hosea 2 nomor 2. Hosea 2 nomor 2, istrinya Tuhan itu pesundal, pezina. Makanya gua ngakak gitu loh. Coba dibuka Akhi Emil Hosea 2 nomor 2. Kasian banget ya. Siap. Gak usah di close, langsung aja. Punya mata nggak bisa Sama begini melihat. Thomas, gue ajarin juga. Begini ya, zina itu adalah terminologi Islam punya. Artinya adalah hubungan seksual di luar pernikahan. Zina namanya. Kalian nggak punya itu dalam bahasa Yunani. Yang saya Kalian punyanya tanya, porneia benar apa tidak? dan juga mocheia. Jadi jangan sama-samakan hukum zina Islam dengan mocheia dan porneianya Yunani. Mocheia itu artinya persetubuhan yang tidak disetujui oleh tuannya. Tuannya itu siapa? Mucikari. Bahasa ada agamanya ya bahasanya. Apa? Jadi bahasa Arab itu agamanya Islam ya. Zina itu terminologi Islam. Tritung lagi, maaf. Kekristenan Arab itu nggak menggunakan apa? Nggak menggunakan zina. Sebelum ada Islam udah ada nggak kata zina itu? Nggak ada. Hah? Oh, Nggak gitu ada. ya. Nggak ada. Makasih. Jadi punya Islam itu. Punya Oh, Islam iya. ya. Jadi jangan dipakai-pakai. Jangan dipakai-pakai. Baru ada bahasa Arab ya. Hosea berapa Bang Kores? Hosea 2 nomor 2. Hosea 2 nomor 2. Ya jadi gitu ya. Mocheia. Mocheia itu persetubuhan dengan wanita merdeka yang tidak disetujui tuannya. Itu dipahami. Jadi kalau tuannya setuju-setuju aja walaupun bukan suami istri, maka itu bukanlah mocheia. Itu my brethren. Maka pesta seks itu adanya di mana? Tentunya adanya di sorga kekristenan. Karena Matius 21 nomor 31 dan juga Kejadian 6 nomor 2 di mana anak-anak Tuhan yang berarti malaikat ini mengambil wanita-wanita anak-anak manusia untuk menjadi istrinya gitu. Ya, Hosea 2 nomor 2-nya mana? Belum keluar. Hosea. Itu jelas kok. Jelas ya? Nah, sama Thomas ini juga ada apa ilmu tambahan untuk Thomas untuk mengimani Biblos. Perhatikan di sini. Lama kali nih. Lama kali.
Oh, sini. Nah, itu ya. Itu langsung Aku aja dibaca akan di situ. menjadikan engkau. Bukan ini. Itu yang Alkitab Sabda bukan yang itu. Yang itu. Buka aja yang Sabda. Ini kan. Ya. Baca dua kan. Ya. Jadi memang senang kawin ya. Tuhan Bapa ini senang kawin. Makanya nanti aku jelasin lebih jauh lah. Sebentar. Sekarang aja, nanti kelamaan ngantuk. Masih Aduh, lama kali. Abang orang aja bukan lah. nggak bisa aku nggak HP. Tunggu ini nggak jelas. Biar aku aja yang Dulu. Oke, siap. Silakan. Jadi dari cara memahami suatu cerita, kan kelihatan nih levelnya. Iyalah kelihatan mana yang benar mana yang enggak. Ya kan? Memahami konteks aja nggak bisa kok mau ini. Ini udah keluar nih. Lu kontak. Oh. Kena tengking sama yang langsung baca tertulis. Nah, ini ya Tuhan ini di sini curhat. Thomas perhatikan. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Jadi cerai di sini. Jadi di sini tuh posisinya Tuhan ini duda ya, Tuhan Israel itu duda. Dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundal dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Jadi ketika sedang sedang bermain dengan ini istrinya Tuhan ini bermain dengan makhluknya gitu. Ini Tuhan ini tahu gitu, ngintip, istriku sedang bermain-main dengan buah dadanya itu gitu. Ini mocheia ini bahasa Yunaninya. Bermocheia buah dadanya dengan kelamin pria yang menjadi selingkuhannya gitu. Nah, di sini Tuhan itu punya istri. Gitu. Kenapa? Kenapa begitu? Ya nggak tahu. Memang begitulah. Tuhan yang berbentuk, namanya juga berbentuk manusia ya. Ya pasti ada ininya lah, ada kelaminnya. Lalu akhirnya punya istri lagi. Siapa dia? Theotokos atau Bunda Allah. Nah gitu. Jadi dinikahi lagi keluarlah Kristotokos atau Putra Allah. Begitu. Selamat datang di kebenaran, my bre. Gitu Thomas jawabannya. Ada lagi? dan kabur Thomas. Intinya kena nggak ada skak, Thomas. ilmunya. Oh, Nggak ada ilmu. Thomas, waduh kasihan kamu kalau semakin dalam kesesatan. Lu yang duluan. Lu bertanya buat jawab malah Keren, sakit keren, hati. Kores keren. Bisa aja nemu Keren. gimana. Ya, Ore aku memang ulangi aja ya Ore ya. ya karena Thomas sama Johannes sudah nggak mau ngomong lagi ya udahlah lanjut Iwah silakan dilanjut. Sini aja lah Bang Kores. Mereka ini cari napas buatan dulu, Kores. Enggak Lagi gini, ngomong lagi. Enggak Bang Zainal. Si Thomas kepengen menghujat, tapi ditampar oleh Bebel sendiri. Iya, biasa lah kayak gitu lah. Tampar sama Bebel sendiri. Kores modalnya cuma Betul ngomong. gitu doang. Nggak ada isinya. Cuma gitu-gitu doang, tapi cuma jawabannya gini, ya nggak bisa lah, nggak pandai lah. Baca yang barusan Belajar. terakhir aja. Yang terakhir dibaca aja nggak apa. harusnya kasih Keren penjelasan, banget ya. bukan cuma nggak Kores kurang belajar, kurang pandai. Itu bukan jawaban yang seorang debater. Jawaban seorang debater itu harus bisa menjelaskan suatu perkara itu. Bukan hanya Anda Dia tidak pandai, pakai Anda belajar. data itu. Nggak sembarangan Dia pakai data ngomong. kok. Data yang dia sajikan. Nggak sembarangan ngomong. Jadi kami di sini bisa menilai di sini. Ayo bantah dong Bang Yohanes. Hosea 2 Hosea 2. Saking baiknya Kores, dia turun dulu. Coba dibaca ulang yang tadi.
orang yang pintar itu akan paham konteks Ya, dari tak cerita kasih itu ayatnya. tentang apa. Kasih ayatnya berapa? Dan kita akan Hosea tahu 2, porsi Hosea itu 2, Hosea 2. dari cerita itu apa yang mau dia sampaikan di situ. Iya Tuhan, Tuhan. Kan kelihatan nggak ada isinya kan gitu. Dari judul perikopnya aja kelihatan kok. Jadi Itu. orang Israel itu dianggap Adukanlah bersih. ibumu, Dia adukan. Tâm lý hơi buồn thay, em tự nhiên thảnh thơi. Em đến của đâu, mình tới đâu rồi đây. Tự như châu Hoa năm sau đám cưới liền tay. Khi đó mùng hai có ai đi nhiều, em ơi ở đầu anh mang châu khẩu anh rước dâu. Mai đây ta sang dầu qua xa xôi thịt thò rau muỗng. Cái vàng ấy ngàn thâm thì em sẽ mặc nồng yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ gì nữa là ông xã ngày bên nhau giấy tờ hồng cùng nói thành đôi. Anh thấy vui hơn nhưng đang lúc tìm mất thứ gì. Mỗi chiều anh đi em sẽ được rất nhiều được hữu sinh mộng. Nên không đáng cho em cần chi phải lo. Anh giàu là em vì mình thương nhau nên giấy tờ hồng cùng nói thành đôi. Anh thấy vui hơn vì hai gia đình mình nghĩa tình. Tính toán chỉ cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phủ thuê hai đứa mình về bên nhau. Em có muốn gì nhà với chồng bo hay không? Mèo 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 mèo. Em về đây đi, anh sẽ cho em đê mê. Anh sẽ cho em sình bụng. Anh sẽ cho em ngập tràn tất cả những thứ tình yêu của anh. Em là tất cả của anh. Oh yeah my love. Hey. Anh sẽ dạy cho em đánh vần. Đã quá. Bos mana Pak Emil? Waduh, ada Vietnam itu Vietnam. Kasih saya kosong, kasih saya kosong. Itu Kasih saya kosong. di kos di kek aja itu si Vietnam itu.